Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta Lestari dengan NPM 41182109230014. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Parizal Palevi MSI selaku dosen pengampu karakter keislaman atau fikih. Di sini saya akan membuat video jawaban UTS karakter keislaman atau fikih. Soal UTS karakter keislaman atau fikih nomor 1. Soalnya itu dalam pelaksanaan ibadah, toharo adalah instrumen yang sangat penting yang harus dikerjakan. Silakan Anda jelaskan tentang hadas kecil dan cara membersihkannya. Wudu, syarat dan rukun, hadas besar, mandi. Jawaban dari saya, hadas kecil adalah segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan cara berwudu dan tayamum. Nah, contoh hadas kecil itu seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin atau kentut, tidur, pingsan, menyentuh kemaluan, bersentuhan langsung pada kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram dan sudah balik. Nah, ada dua cara membersihkannya bila terkena hadas kecil. Yang pertama, wudhu dan tayamum. Cara membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu. Yang pertama, membaca niat. Nawaitu wudu'a lirafil hadasi asgori fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali hingga ke sela-sela jari. Yang ketiga, berkumur sebanyak 3 kali. Yang keempat, membersihkan lubang hidung 3 kali dengan cara menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkannya lagi. Yang kelima, membasuh muka dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Yang keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap bagian kepala sebanyak 3 kali. Yang ke-8, mengusap kedua telinga secara bersamaan sebanyak 3 kali. Yang ke-9, mencuci kaki sampai mata kaki ataupun betis sebanyak 3 kali diikuti dengan jari-jari kaki. Yang ke-10, membaca doa setelah wudhu sebagaimana penyempurna. Bacaan doa setelah wudhu yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Membersihkan hadas kecil dengan cara tayamum. Yang pertama, membaca bismillah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma lil isbaqati sholati lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka. Letakkan kedua telapak tangan di tanah yang berdebu atau di tempat debu yang seperti tembok atau kaca yang sekiranya bersih. Lalu mengusap muka. Yang kedua, mengusap kedua tangan. Letakkan kedua telapak tangan di tempat yang berbeda, lalu mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib. Nah, wudhu memiliki 6 rukun wudhu, yaitu niat. Niatnya itu nawaitu wudu'a lirafil hadasi asgori fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Yang keenam, tertib, artinya berurutan. Nah, wudhu memiliki beberapa syarat yang harus diperhatikan agar wudhu dianggap sah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz, yaitu orang yang sudah mampu membedakan antara baik dan buruk. Yang ketiga itu menggunakan air suci dan mensucikan atau air mutlak. Yang keempat, tidak ada penghalang sampainya air ke kulit atau anggota tubuh seperti kepu cat atau tempelan. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Yang keenam, mengetahui kewajiban wudhu. Yang ketujuh, tidak meyakini bahwa sebuah rukun wudhu itu sebagai sunnah wudhu. Yang ke-8, tidak berwudhu pada anggota tubuh yang dapat mengubah air. Yang ke-9, mengalirkan atau meratakan air ke seluruh anggota wudhu. Yang ke-10, tidak menggantungkan niat. Yang ke-11, bagi orang yang terus-menerus berhadas, misalnya
baik misalnya BAK atau baru dikatakan sah berwudu jika telah masuk waktu sholat dan ia harus bergegas melaksanakan sholat, tidak boleh menunda-nundanya. Nah, hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Untuk menghilangkan hadas besar itu dengan mandi wajib atau janabat. Nah, yang biasa disebut dengan mandi junub. Nah, rukun mandi junub yaitu pertama niat. Niatnya nawaitu gusla irofi hadasi akban minal janabati fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengguyur seluruh badan bagian luar harus terguyur air termasuk rambut dan bulu-bulunya. Nah, sunnah mandi junub yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yaitu 1. Membasuh tangan hingga 3 kali. Yang kedua, membersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Yang keempat, mengguyur kepala sampai 3 kali bersamaan melakukan niatnya. Yang kelima, mengguyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali, begitupun juga bagian sebelah kiri. Yang keenam, menggosok-gosok tubuh depan maupun belakang. Yang ketujuh, menyela-nyela rambut dan jenggot. Yang ke-8, mengalirkan air kelipatan kulit dan pangkal rambut. Soal UTS karakter keislaman nomor 2. Sholat fardu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti dilakukan dengan baik dan benar. Silakan Anda jelaskan syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan. Jelaskan pula terkait waktu-waktu sholat fardu. Jawaban soal dari nomor 2. Syarat sholat fardu yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah balik dan berakal, yang ketiga suci dari hadas atau najis, yang keempat suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat sholat, yang kelima menutup aurat, yang keenam sudah memasuki waktu sholat, yang ketujuh menghadap kiblat, yang ke-8 mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Rukun sholat fardu ada 13, yaitu yang pertama berdiri bagi yang mampu, yang kedua membaca niat sholat fardu dalam hati, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat, yang kelima ruku dengan tumaninah, yang keenam itidal dengan tumaninah, yang ketujuh sujud dengan tumaninah, yang ke-8 duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat Nabi, yang ke-12 salam, dan ke-13 tertib. Sunnah sholat itu ada 2 macam, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah haihah. Jika meninggalkan sunnah ab'ad, kita disunahkan untuk sujud sawi. Jika meninggalkan sunnah haihah, tidak ada konsekuensi apapun, tetapi sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan sholat. Sunnah haihah yaitu yang pertama mengangkat kedua tangan setinggi kira-kira di atas kedua pundak atau sejajar dengan telinga, seraya membuka telapak tangan dan meregangkan jari-jari pada 4 tempat. Yang kedua, bersedekap setelah takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Yang keempat, membaca amin sesudah membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran sesudah membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, membaca takbir pada setiap perpindahan gerak. Yang ketujuh, membaca tasbih dan doa pada saat ruku. Yang ke-8, membaca tasbih dan doa ketika sujud. Yang ke-9, membaca sholat Ibrahimiyah dan doa sesudah tasyahud akhir. Yang ke-10, mengucapkan salam ke arah kiri. Sunnah ab'ad yaitu pertama tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, membaca salawat Nabi pada tasyahud awal. Yang keempat, membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang kelima, membaca kunut. Yang keenam, membaca salawat salam kepada Nabi pada kunut.
Yang ketujuh, membaca salawat kepada keluarga Nabi pada saat kunut. Nah, yang lainnya sunnah lain dalam sholat yaitu mengerjakan sholat dengan semangat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hanya mengingat Allah dan fokus menghayati bacaan sholat. Yang ketiga, pandangan mengarah ke tempat sujud. Yang keempat, setelah sholat membaca zikir dan doa. Yang membatalkan sholat yaitu yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, bergerak dengan banyak, itu 3 kali gerakan atau lebih berturut-turut. Yang ketiga, berhadas. Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Yang kelima, terbuka auratnya. Yang keenam, merubah niat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat kecuali sedang di atas kendaraan. Yang ke-8, makan dan minum. Yang ke-9, tertawa. Yang ke-10, murtad. Waktu-waktu sholat. Yang pertama, waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai matahari hampir terbit. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Waktu sholat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit sampai bayangan sesuatu yang ada di bawahnya hampir sama panjangnya. Jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Waktu sholat asar dimulai dari bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri sampai matahari hampir terbenam atau cahaya matahari belum berwarna kuning. Jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Waktu sholat maghrib dimulai dari matahari terbenam sampai merah hampir hilang. Jumlah rakaatnya adalah 3 rakaat. Waktu sholat isya dimulai dari hilangnya merah sampai fajar syadik hampir terbit. Jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Soal UTS karakter keislaman nomor 3. Soalnya, salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan yang mesti dilakukan dengan baik dan benar. Silakan Anda jelaskan syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkannya. Syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, berakal. Yang kelima, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang keenam, tidak dalam keadaan safar. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Rukun puasa Ramadan. Yang pertama, niat. Niatnya nawaitu shauma godin an adain fardhu syahri ramadana hadi isyanati lillahi ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat, memiliki kepastian waktu. Yang keenam, mengakhiri puasa dengan buka puasa. Sunnah puasa Ramadan. Yang pertama, makan sahur. Yang kedua, menyegarkan berbuka. Yang ketiga, memperbanyak doa. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keenam, menunaikan sholat tarawih. Nah, yang membatalkan puasa, yang pertama, makan dan minum, hubungan intim, muntah yang disengaja, haid atau nifas, berbohong dan menfitnah, berlaku kasar atau kekerasan, mengeluarkan mani karena masturbasi, memakan barang asing yang masuk ke tubuh. Sekian dari video saya, itu merupakan jawaban UTS karakter keislaman atau fikih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.